ini kita merasa bagaimana pentingnya bahasa. Kalau di sini kita di pondok kita itu kan kita belajar bahasa Arab sama Inggris setiap hari itu kan kita cuma diomongin bahasa Arab tuh penting, bahasa Inggris tuh penting, gini. Nah, terus. Ketika kita di sana kita emang bener-bener nemuin rasa itu gitu. Gitu. Jadi mari bareng-bareng kita belajar bahasa asing. Ketika muda kita belajar bahasa asing, nanti ketika tua orang asing mempelajari kita. Gitu. Mantap. Oleh sebab itu kita harus bersemangat untuk mengajukan negara kita Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yang lagi nonton di rumah, aku doain semoga sehat selalu karena aku di sini juga sehat, dan saking sehatnya aku dan aku kedatangan orang-orang yang sangat luar biasa, adik-adik kita, anak-anak santri yang baru pulang dan berprestasi karena menang lomba debat di Qatar. Siapakah dia? Ini dia. Yeay. Tepuk tangan dulu, aku kenalan. Oke, so ini dia aku kenalan dulu kali ya. Di awal nih namanya siapa? Kemudian kelas berapa? Saya Ajid Maulana Iza dari kelas 3. Kelas 3 Aliyah? Iya, Ajid. Terus siapa nih? Saya Fakih Muhajir Al-Hamidi, sama satu kelas 3. Kelas 3 juga, bukan satu hati yang jelas. Bukan. Kalau ini namanya siapa? Kamu kayaknya paling pendiam nih. Kenapa tuh? Malu ya? Takut di ground kan? Kan saya di kelasnya. Oh, di kelasnya. Jadi kamu jangan-jangan ada gap tertentu? Nggak ada lah. Kamu namanya siapa? Nama saya Muhammad Alwan Nasif Al-Ghifari, panggil Alwan. Iya, Alwan. Baik, Alwan Aji, Fakih. Ajid. Alwan Aji Fakih. Ajid. Ah, iya. Oke, maaf. Alwan Ajid Fakih baru banget balik dari Qatar pagi ini, betul? Bener, baru banget ini. Landing Langsung pagi kesini. ini langsung kesini, luar biasa sekali tuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan beliau ini sudah mendapatkan prestasi atau menang di lomba debat dalam, nah itu boleh diceritain lah. Oh, iya. Jadi kalian tuh balik dari sini ngapain lagi ke Indonesia kan? Boleh diceritain di part itu. Oh, oke, jadi ini tuh ajang debatnya dari Qatar Debate di bawah Qatar Foundation. Oke. Namanya tuh International School Debating Championship. Oke. Nah ini tapi pakai bahasa Arab. Oh. Gitu. Diadakannya 2 tahun sekali lah. Dua tahun sekali. Kita kebagian di tahun ini mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. We have to highlight them, mewakili Indonesia. Untuk lomba debat. Kalian juara berapa sih? Juara 2 alhamdulillah. Juara 2, luar biasa banget. Boleh tahu nggak berapa seluruh kontingen atau berapa negara yang ikut dalam perlombaan ini? Dari awal itu ada 40 negara. 40 negara dibagi 2 klasifikasi. Pertama native sama non-native. Oke. Nah, akhirnya ada penyisihan masuk ke semifinal. Diambil 16. Kayak gitu. Diambil 16. Ya. Terus? Yang native-nya ada 12, yang non-native ada 4. Oke. Nah, kita di yang bagian 4 ini karena kita bukan native. Negara apa aja tuh? Negara apa aja? Pertama Singapura, terus Indonesia, Malaysia, Kazakhstan. Oh, luar biasa sekali. Keren banget sih Ajid, Fakih, dan Alwan. That's actually my weakness, susah banget ngapal-ngapal. Tapi nggak apa-apa, yang penting prestasi kalian udah mencengangkan sekali. Oke, so regarding this debate, kalian tuh mulainya tuh dari mana dulu? Kita tuh awalnya dulu cuman debat itu awalnya cuman di sekolah, tingkat sekolah. Jadi setiap tahun itu ada kelas meeting gitulah namanya. Jadi nanti setiap siswa dibagi 4 kelompok untuk lomba debat. Lalu seiring berjalannya waktu kita dapat tawaran untuk mengikuti lomba. Yang lomba yang paling berpengaruh itu ketika kita lomba di Gaza. Gaza tuh di UIN Malang. Oh, nah, kirain di Palestina. Bukan. Itu Gaza. Nah, soalnya kita di situ ketemu banyak sekolah dari Jawa Timuran yang bahasa Arabnya bagus. Lalu kita tahu ternyata debat itu ada sistemnya, ada caranya, bukan asal ngomong, bukan asal apa. Akhirnya kita dilatih sama terutama oleh alumni-alumni kakak kelas kita yang di UIN Malang tersebut yang sangat
berjasa untuk mengajar kita bagaimana cara berdebat yang benar. Nah setelah itu kita baru mulai nyari lomba lagi yang lain, kita ketemu di kantor. Terus terakhir kemarin pas bulan Mei kita alhamdulillah berkas kita diterima salah satu dari 5 sekolah yang masuk 5 sekolah yang bisa ikut penyisian Qatar Debate lah di Indonesia. Jadi diseleksi terus dapat 1, kita alhamdulillah bisa menang, bisa mewakili Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Tapi aku mau tanya nih, kalau dari kamu sendiri, perasaannya gimana sih jadi juara 2 debat internasional mewakili Indonesia? Masih aliyah lagi ya kan, kelas 2 lagi, paling junior. Gimana perasaannya? Perasaannya ya sangat menakjubkan buat saya dan alhamdulillah bersyukur banget, terutama karena saya paling adik kelas paling muda dan kelihatan sih kamu masih kaku-kaku gitu. Dibimbing oleh kakak-kakak kelas sama alumni-alumni yang mengajar kita untuk berdebat, dan dari seleksi Indonesia sampai ke semifinal sampai ke final itu sangat bersyukur bagi saya buat cerita hidup saya lah. Tapi kamu mulainya juga dari ikut kelas meeting juga atau gimana? Karena setiap tahun di sekolahnya kita tuh ada perlombaan namanya GoRLP, itu ada namanya apa? GoRLP. Oke. Itu kelas meeting buat kelas sekolah kita. Itu ada salah satu lomba debat bahasa Arab dan kita pernah ikut. Oh, kamu atau saya, kita? Iya. Oh, ini kamu. Manggilnya kita gitu. Ya orang Makassar. Tapi sebagai ya kamu tadi udah menjadi juara 2, terus kamu juga tadi udah bilang kalau sangat senang banget karena bisa mewakili, selain bisa mewakili sekolah juga bisa mewakili negara. Pasti ini sangat achievement yang sangat luar biasa sekali. Parents kamu, orang tua gimana? Dari teman-teman sekalian nih, parentsnya tanggapannya gimana? Mulai dari kamu deh Kak, coba. Ya, parents saya, orang tua saya itu senang banget lah, sampai ngedukung full gitu. Ngedukung fullnya tuh gimana? Ngedukung full mulai dari kayak apa? Mulai dari selalu ngedoain, terus ketika saya bingung untuk mencari argumen debat, saya nanya ke orang tua. Oh gitu. Akhirnya dibantu gitu. Oke. Dan mungkin kalau dari orang tua yang lain juga, orang tua kita ya, itu ketika ada foto kita masuk media sosial mana, itu langsung diupload status WA itu. Oh. Itu yang paling membanggakan. Keluarga heboh lah. Biasanya tuh tante-tante, om gitu ya kan udah nyampe luar negeri ini. Tapi boleh nggak nanya, kamu tuh dampak positif kan kalian juga di pesantren kan? Di pesantren itu berpengaruh apa gitu sampai kalian bisa ada di posisi ini dan kalian bisa menang lomba ini gitu? Dampak positif dari pesantren itu? Apa yang maksud saya tuh support gimana di pesantren kan? Kalian berproses mohon di pesantren. Nah, tarikannya gimana gitu antara kalian menjadi santri di pesantren, sekolah dan sebagainya, kan nggak semua orang bisa sampai ikut kompetisi dan akhirnya menang juara 2 gitu. Tapi kan pastinya ada bekal-bekal yang di pesantren. Kalau itu boleh diceritain nggak? Jadi pertama pesantren kita itu Al-Hikmah 2, yang di Benda itu kan pesantren NU, dan NU tuh terkenal sama bahsul masailnya itu. Gimana cara untuk menyampaikan argumen secara sistematis dan berdasarkan dalil, mantiki maksudnya ya, secara akal gitu. Nah dari sini tuh karena saya sama Ajit terutama itu beberapa kali ikut bahsul masail yang kayak gitu. Dan di sekolah kita juga ada program kayak gitu di kompleknya. Nah ini tuh awalnya ngebentuk kita lah dalam berpikir. Nah habis itu didukung dari guru-guru sekolah, nyariin lomba yang debat Arab itu. Nah makanya akhirnya dibantu. Dan kadang kan kalau misalkan debat itu pikiran tuh panas terus, Mbak. Iya. Kesel, harus menang gitu. Jadi lebih capek mikir daripada capek gerak gitu. Kita ngerasa gitu sama karantina. Terus. Nah, ketika kita capek gitu, kita kadang ayo ngaji gitu misalkan gitu. Ngeremnya pakai ngaji. Adem gitu. Jadi kadang adem lah. Nah, akhirnya ya itu dari suasana antara stabil antara akal, hati itu tuh jadi enak. Pondok sekolah jadi pas gitu. Jadi bisa nganterin kita ke titik ini gitu. Oke, luar biasa. Tapi yang pastinya pesantren ini berperan berperan besar banget. Sangat signifikan dalam kalian bisa sampai di step di seperti ini gitu. Nah,
teman-teman di Qatar ada makanan nih, aku mau cerita tentang makanan, ada problem nggak nih? Saya mendengar tadi sebelum pas podcast ini cerita dikit, karena kamu tadi sempat tipes ya kan? Aku mau tahu nih, anak pesantren ke Qatar ada problem nggak nih sama makanan? Kalau kita sendiri kan biasanya kan di pesantren kan makanya nasinya tuh nasi yang putih gitu ya. Emang ada nasi hitam ya? Nasinya lagi diet. Bukan nasi Arab gitu ya, nasi putih terus daging ya nggak terlalu banyak lah, buah-buahan ya ada lah gitu ya. Terus ketika kita sampai ke sana sangat beda banget gitu. Oke. Soalnya di sana tuh makanannya tuh kayak roti lah. Kalau nasi pun nasinya yang panjang-panjang dan pasti beda rasanya. Iya, nasi basmati namanya. Nah, ya itu dia. terus basmati ya. Walaupun nasi yang panjang-panjang. Panjang dia. Oke. Terus kalau pelayanan sih emang top sih. Maksudnya semuanya ada, semuanya tersedia, bebas tinggal ambil. Tergantung kita cocok apa enggak. Tapi kamu cocok nggak? Kalau saya sendiri sih kurang cocok. Berarti apa perbekalan kamu tuh sampai maksudnya biar bisa makan, antisipasi dong pasti kan. Antisipasinya apa tuh? Antisipasi paling ya bawa obat-obat doang sih. Makanan? Makanan enggak. Ya dia tuh kalau makan paling sedikit waktu di sana. Sedikit, ya ampun. Lebih baik sedikit daripada banyak tapi sakit gitu. Iya itu. Lebih baik sedikit daripada banyak tapi sakit. Ini aku suka ngobrol sama santri-santri itu lucu ya, tapi tetap aja ada poin yang bisa kita dapet. Nah, teman-teman, juara 2 mewakili Indonesia dari pesantren. Tips-tipsnya apa nih? Kalau menurut teman-teman, buat teman-teman yang mau ikutan lomba, oke, spesifikasinya mungkin debat, tapi mungkin dari kegiatan bisa produktif dan bisa membanggakan kayak kalian. Menurut teman-teman boleh satu-satu nanti. Siapa dulu? Ya, Alwan coba. Alwan sih. Tipsnya Alwan. Menurut saya yang telah kita lakukan yaitu setiap instansi ada yang menunjang, sesuatu yang menunjang untuk berdebat seperti latihan, berdebat, atau ada lomba di sekolahnya berdebat dulu. Sehabis di kancah atau pondok instansi itu akan maju ke nasional atau kemana nanti sampai ke internasional. Oke, gini, persiapan awal untuk mencapai hal itu tuh seperti apa? Let's say Alwan sukanya debat ya kan, tapi kan banyak nih anak-anak santri yang sukanya tuh mungkin public speaking, atau misalnya tilawah, atau mungkin saja dunia diplomasi seperti saya misalnya. Tapi kalau menurut Alwan sendiri gimana nih untuk memupuk sampai di posisi seorang Alwan ini? Alwan kan namanya? Iya, Alwan bener. Salah pula nanti aku. Kalau saya di debat ini, karena saya melihat mosi-mosi yang ada di debat itu sangat membuat kita untuk maju gitu, untuk berpikir bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. Karena di setiap mosi pasti ada masalah yang kita memikirkan solusi dari masalah tersebut. Dari masalah ekonomi, olahraga yang terjadi di negara-negara itu akan menjadikan santri-santri kita berpikir maju. Oh gitu. Oke. Alwan, kamu jangan deg-degan gitu, aku jadi deg-degan. Tapi kalau menurut Fakih, bener Fakih ya. Kalau menurut Fakih sendiri, Fakih umur berapa sih sekarang? Saya umur 18. 18 tahun. Selama 18. Kamu udah mondok di mana? Sebelum di Al-Hikmah di mana? Aku sebelum di Al-Hikmah di Darussunnah Ciputat. Di Darussunnah Ciputat. Iya, kayak Ali Mustafa. Fakih sampai di tahap umur 18 tahun, terus juga ikut lomba debat, ini kan kamu pasti kan you've been through a lot, right? Pernah berproses banyak hal. Nah, Fakih sendiri, apa hal yang paling bermakna menurut Fakih sampai bisa mencapai satu posisi atau mencapai achievement yang membanggakan bagi kita semua gitu? Jadi pertama, alhamdulillah saya dari SMP itu ya di Darussunnah itu dikelilingi lingkungan yang literasi banget gitu. Jadi di sana kan ada mahasiswanya juga, santri sebenarnya. Iya, santri. Okay. Nah di situ tuh bener tentang baca, tentang diskusi, itu semua jalan semua. Nah akhirnya saya lanjut ke MA Al-Hikmah 2 di Al-Hikmah 2 ini. Nah di sini ada Basul Masail kencengnya di situ kan. Nah terus ketemu program yang sekolahnya tuh bagus juga kan di situ. Nah akhirnya dari situ
berarti saya ngambil kesimpulan yang bisa mupuk saya itu baca sih, Pak. Jadi baca. Dan lingkungan yang baca dan lingkungan pastinya. Yang yang mendukung gitu. Yeah. Tapi kamu memilih kan untuk lingkungan itu, maksudnya banyak orang yang akhirnya gini ya. Kalau di perspektif aku sih, kalau kita mau menuju sukses tuh kita harus salah satunya pilih lingkungan. Kalau kamu pilih lingkungan di pesantren dan pesantrennya itu yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, banyak kan metode-metode pesantren, kemudian juga let's say ragam-ragamnya, ada yang salah dan sebagainya gitu kan. Nah, kamu memilih untuk di pesantren yang mempunyai literasi yang di bagus kan, mahasiswa seimbang. Kemudian juga nanti di pas SMA juga didukung sama Hikmah yang mendorong anak-anak, mensupport anak-anak sekolahnya untuk ikut lomba debat salah satunya kayak gitu. Tapi luar biasa sekali sih, aku sangat sepakat dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi malah ngobrol sama santai gitu. Iya. Ini kebiasaan soan sama Kim. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi boleh dong kasih bocoran, kalian dapat apa sih juara 2 lomba debat itu? Dapat apa? Jangan malu-malu gitu. Jangan-jangan kalian bisa membeli pesawat jet, kita nggak tahu ya. Kita alhamdulillah sekali mendapatkan hadiah yang luar biasa. Iya, apa coba? Pertama itu kita dapat piala sama dapat piagam. Sisanya itu fasilitas yang kita dapat di sana. Jadi mulai dari tiket pesawat, hotel, makan, intinya semuanya itu gratis lah. Tis. Kita juga bukan gratis sih, lebih tepatnya. Kita bayar cuman berapa ya? Jadi ada administrasi dari administrasi normal lah. Normal lah itu. Tapi itu udah beda jauh sama aslinya. Gitu. Iya, Terus abis dapat piagam, dapat piagam sama dapat piala. Iya. Terus apa lagi? Paling penting dapat pengalaman dong. Paling penting dapat pengalaman apa yang paling ngena buat kamu? Jangan sebutin pengalaman makan nasi panjang-panjang. Pengalaman paling ngena itu apa ya? Bisa bertemu dengan teman-teman negara lain gitu sih. Dan kita merasa bagaimana pentingnya bahasa. Kalau di sini di pondok kita itu kan kita belajar bahasa Arab sama Inggris setiap hari itu, pergantiannya per minggu. Itu kan kita cuma diomongin bahasa Arab tuh penting, bahasa Inggris tuh penting, gini. Nah, terus. Ketika kita di sana, kita emang bener-bener nemuin rasa itu gitu. Ketika kita pengen pergi ke Mall of Qatar, kita nyari tram, kan ada satpam, dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Kita dengan bahasa Inggris pas-pasan lah, berbahasa kita jangan disebut nomor. Maksudnya kita usahakan bisa berkomunikasi. Nah itu sangat berguna ternyata. Ternyata Inggris dan Arab tuh sangat berguna. Itu yang paling ini sih. Paling berkesan ya. Ternyata bahasa itu kalau diimplementasiin ya sangat berguna gitu. Apalagi kalian sendiri yang udah sampai di tahap lomba debat. Tapi biasanya kalau di lomba kalian ngambil tema debatnya apa ya? Yang di semifinal tuh di final tuh apa? Di final itu berkaitan tentang aplikasi politik, tentang politik sosial. Jadi musinya itu bunyinya, majelis ini melarang kepada perusahaan industri media sosial untuk menutup akun para pejabat, para politikus gitu. Nah itu. Terus jawaban kalian pada waktu itu? Kita kan dapat muarodoh, jadi kita dapat negatif, kita harus menolak musi itu. Menolak. Jadi kita yang ngebolehin untuk menutup akun. Tidak memperbolehkan untuk menutup akun. Kita membolehkan. Membolehkan. Ya, kalau yang positif tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Melarang. Nah, alasan kalian apa pada waktu itu? Alasan kita ya politikus dengan orang biasa ya sama gitu. Jadi ketika medsos boleh menutup yang bukan politikus, kenapa nggak boleh menutup yang politikus gitu? Apa bedanya? Itu pertama. Terus yang kedua, otomatis penutupan itu ada sebabnya dong. Nggak mungkin medsos itu menutup akunnya tanpa sebab. Maka ya kalau udah ada sebabnya dan itu udah diakui, kenapa enggak gitu? Intinya gitu sih. Mantap, bener juga emang kita sama politikus sih sama aja gitu. Bedanya sebenarnya kebermanfaatannya ya kan. Pinter memang. Pantesan kalian juara 2 ya. Kalau kamu? Gimana? Kalau kamu pengalaman yang paling berkesan selama di Qatar, berapa hari sih kalian di sana?
Sabtu, kita Selasa 4 sama perjalanan 5. Sama perjalanan lumayan 5 hari di Ya, Qatar. lumayan. Doha kan? Doha Ya, Qatar. oke. Ya. Terus ya, apa pengalaman Pengalaman yang paling berharga saya itu di sana ketemu orang Indonesia. Oke. Berharganya kenapa? Karena ternyata emang namanya Indonesia tuh benar-benar ikat tali silaturahmi itu jalan gitu. Oke. Kita ketemu orang Indonesia, diajak traktir kemana-mana itu. Jadi kalian ditraktir Iya, ya? itu jadi ya kan kita Watoniahnya itu. Watonia, Islamiahnya kuat tuh. Kuat banget. Oke. Jadi ngeliat itu kayak, ya Allah, ternyata di luar sana tuh masih kalau satu Indonesia pasti peduli gitu. Nah itu mengesankan banget karena kan sekiranya pengen kita ngomong ya, buat apa sih kita ngedatengin orang yang cuma sebentar doang misalkan gitu kan. Tapi beliau-beliau yang ngedatengin kita itu kan punya hati yang baik lah pastinya. Akhirnya ngedatengin kita dan itu mengesankan bagi saya. Itu paling mengesankan sih. Kalau kamu ketemu sama orang Indonesia, tapi FYI ya, aku cuma mau cerita sedikit aja. Tapi waktu aku di US kemarin tuh emang yang salah satu yang membuat aku betah tuh orang Indonesianya juga. Karena orang biasanya tuh kalau orang Indonesia di luar negeri tuh punya frekuensi yang sama. Kita sama-sama struggle ya kan, sama-sama. Jadi tahu nih adik-adik di sini pasti kelaparan gitu. Atau setidaknya pengen lah kita ngajak untuk nyobain makanan ini, nyobain makanan itu gitu. Tapi kamu punya masalah nggak kalau tentang makanan? Kalau tentang masalah, alhamdulillah nggak punya gitu. Nggak ada. Ya perutnya global citizen lah ya. Iya. Perutnya perut apa? Perut internasional nasional semua. Bahasanya perut asbak semuanya masuk gitu. Perut asbak ada lagi nih istilah-istilah. Tapi kalau misalnya kamu apa pengalaman yang paling? Kalau pengalaman saya, kan kemarin kita di Doha, Qatar itu adalah negara sultan. Ada negara sultan? Negara kaya, dan kita... Oh, maksudnya Qatar negara sultan gitu? Oke, baik. Kirain di Qatar ada negara sultan. Negaranya sultan. Terus? Negara kaya, dan kita banyak tahu peradaban di sana. Kita tahu Indonesia kayak gini, di Qatar kita tahu peradaban Qatar. Internasional. Oke, terus? Dalam aspek misalnya kesehatan gratis atau banyak transportasi yang menunjang kita untuk berpergian kemana-mana itu mudah. Gitu. Terus semuanya itu serba gratis dan pemerintahannya atau kerajaannya kalau di sana itu sangat mengedepankan masyarakat. Jadi kamu terinspirasi gitu ya? Dia pengen jadi presiden. Oh, mau jadi presiden? Cita-citanya gitu aslinya. Cuman malu-malu ya. Tapi kelihatan sih kayak ngomongnya dia. Beda ya kalau kalian. Beda kalau kita biasa. Kalian enggak lah. Kalian udah hebat sama sih. Bukan jadi presiden lagi. Kalian mau jadi apa? Elit global ya nggak sih? Who knows, right? In the future from pesantren, who knows? Tapi itu yang menjadi inspirasi kamu karena semuanya orang di Qatar itu sistemnya maju lah, masyarakat banget dan gampang transportasinya. Kalian biasanya naik apa kalau jalan-jalan? Jalan-jalan kan? Iya, kita kemana aja? Jalan-jalan juga itu nggak terlalu banyak sih waktunya. Karena belajar. Karena tujuan kita adalah lombanya itu sampai hari apa ya? Jadi lomba tuh kan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ini lomba. Nah habis itu kita jalan-jalan di Minggu sorenya. Oh, di Minggu sore. Kemana aja kalian? Oke, jadi ceritanya ini agak lucu. Oke. Saya akan sedikit siap. ya. Malam Minggu, malam pertama di hotel itu, kita kira nggak ada makan malam. Akhirnya kita nggak makan itu semalam. Di hotelnya, kirain nggak ada. Iya. Abis itu besoknya karena tahu semalam nggak ada katanya gitu kan, terus yalah kita cari makan yuk, keluar yuk gitu. Oke, kita beraniin keluar, nanya-nanya lah. Ini pakai apa? Terus ada yang bilang naik Uber gitu. Ada yang bilang naik ini gitu. Terus jadi kita nyoba pakai tram, namanya di sana tuh tram kan ya. Kayak MRT kali ya, MRT. Abis itu di sana nanya ini mau ke Mall of Qatar gimana nih? Abis itu ya udah nanti ini aja lurus ke sana, pokoknya ikut aja. Turun di stasiun ke-7. Ternyata di sana disuruhnya naik metro, lanjut metro. Habis lanjut metro, itu intinya kita dadakan juga sih ya keluar ya, langsung keluar gitu. Habis itu langsung, nah jauh-jauh itu jadi kan pojok ke pojok katanya tuh gitu. Pojok ke pojok dari hotel ke Mall of Qatar, di sana tuh beli KFC. Gitu.
Beli ayam itu. Iya. Ujungnya beli KFC. Iya. Oke, baik. Belum berapa hari itu di sana? Itu baru 2 hari. Baru 2 hari udah saking rindu makanan Indonesia. Tapi kan beda rasa KFC sana sama sini. Yang penting familiar, Pak. Yang penting namanya sama. Yang penting namanya sama itu sih. Oke, lucu ya. Jadi emang kemanapun orang Indonesia nyarinya yang sama-sama aja gitu. Terus. Nah ternyata setelah itu kita pulang ke hotel kan. Oke. Itu baterai HP yang punya rooming tuh 1 HP doang itu. Baterai HP tinggal 6, akhirnya diantar pulang. Di hotel, restoran hotelnya udah buka ternyata. Kita baru tahu ini buka tuh. Akhirnya saya nanya waitersnya. Kamu merugi loh. Aduh ya, habis itu udah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Itu untuk pengalaman. Makanya besok-besok nanya, ya kan? Siap, ya. Jangan diem aja gitu. Kalau itu jadi emang jadi merugi gitu. Tapi sebenarnya harusnya dapat makanan kan setiap 3 kali sehari. Dapat makanan, ya. Gitu. Oke. Sepengalaman kamu, lawan terakhir siapa lawan terakhir? Singapura itu. Singapura. Apa yang bisa kamu pelajarin dari lawan kalian? Pertama ini kan Singapura kita udah ketemu 3 kali. Pertama friendly match waktu online, terus yang kedua di semifinal, nah ketiga di final itu. Nah dari sini kita ya sedikit lebih tahu ya tentang mereka gimana caranya. Mungkin dari kamu? Apanya nih? Ya apanya ya? Kamu lihat orang Singapura, apanya dia mukanya ganteng, bukan saya perempuan. Justru lawan kalian perempuan. Iya. Oke. So apa yang interest yang kalian bisa pelajari dari lawan-lawan kalian? Kan banyak nih teman-teman yang lagi menyaksikan podcast ini tuh pengen tahu ternyata kalau misalnya kita melawan secara debat tuh apa yang harus strategi apa kita untuk let's say menikam lawan kita gitu. Kalau dalam hal ini kalian Singapura itu. Pertama tuh yang kita lihat dari mereka tuh bagus bahasanya. Jadi lahjah mereka itu kayak orang Arab tuh. Ngomongnya tuh cepet, fasih terus. Nah, salah satu kerugian yang kita dapat di final itu kan posisinya itu jadi kita tuh di panggung atas, itu di ruang utama final. Suaranya itu nggak terlalu jelas, jadi jelas bagi penonton, cuman bagi yang di depan tuh nggak terlalu. Jadi ketika mereka ngomongnya cepet fasih, aslinya kalau di ruang yang bukan ruang itu, pas kita di semifinal kan di ruang tertutup itu enak buat mahamin tuh enak. Cuman pas itu yang kita sayangkan itu gitu, jadi nggak terlalu jelas tuh cepet, jadi kita poin-poinnya nggak terlalu dapet. Tapi untuk mengatasi itu sih, yang pertama kalau di setiap lomba, yang paling penting itu kita harus pede. Pede. Jadi jangan lihat lawannya siapa. Yang penting kita pede dengan kemampuan kita, dengan pemikiran kita. Kita tunjukkan kita bisa memenangkan pertandingan ini dengan mata yang optimis kepada juri gitulah. Iya, siap. Karena kita pernah lawan native 3 kali. Pernah melawan Irak, Bosnia sama Tunisia. Nah, dari 3 ini kita menang 2 kali. Lawan Irak sama Bosnia kita menang, tapi kalau Tunis kita kurang beruntung. Itu yang penting kalau melawan siapapun tuh jangan lihat siapa lawannya, tapi lihat siapa kita. Widih, gue demen nih bahasa dia. Terus tipsnya lanjut. Tadi yang pertama confident ya kan. Yang kedua apalagi? Dari setiap pertandingan kita harus bisa mengambil pelajaran untuk kedepannya. Jadi bahkan di pas latihan itu pun kita kan kalau latihan kan ada yang namanya karantina. Jadi seminggu kita full buat latihan debat gitu. Pas hari terakhir itu kan kita takdim tuh setoran debat gitu. Jadi 2 lawan 2. Performance. Maksudnya? Ya udah debat gitu. Debat 2 lawan 2. Di depan pelatih kita gitu. Jadi pelatih kita bisa ngomen. Nah, pas terakhir itu kita itu marah-marahi, maksudnya tuh diberi nasihat yang bukan pujian. Nah, pentingnya tuh di sini kalau lomba. Jangan cari yang namanya pujian. Karena kalau semakin banyak pujian nanti semakin lemah. Tapi kalau setiap pertandingan kita dapat masukannya dengan kata-kata yang masuk ke hati gitu. Itu malah menjadi obat. Obat kan menyembuhkan, jadi menjadi lebih baik. Kalau puji-pujian malah. Nah, itu salah satunya habis kita semifinal kan menang. Kita kan merasa, wah ini lawan Singapura lagi nih, optimis lah menang. Ternyata kan
Kurang beruntung. Berarti jangan cepat puas. Nah, itu. Kadang-kadang orang kalau udah dikasih flowery word tuh udah kayak saya sudah di atas awan nih gitu ya. Tapi aku juga sepakat sama apa yang kamu sampaikan tadi. Yang pertama confident, yang kedua jangan cepat puas. Ya tetap abis mungkin hari ini menang, tapi besok kita move on lagi supaya bisa belajar lebih giat lagi gitu. Terus ada lagi nggak? Apa lagi ya? Kalau dari kamu mungkin? Dari saya tentunya ini menyiapkan materi dengan matang. Materi. Itu. Belajar. Maksudnya menyiapkan materi itu dalam hal apa nih? Dalam hal itu riset lah ya, riset. Iya, materinya itu, materi debatnya. Jadi misalkan dikasih mosi, ya kita benar-benar harus mikir dulu tuh. Mikir dulu untuk secara pikiran kita, jangan dulu buka internet atau apa-apa gitu. Oh gitu. Jadi kita pikir dulu biar ini pandangan kita nih. Karena kan kalau esai itu kan ya pandangan juga kan, bukan ngambil bukan. Nah, dari situ berarti nyiapin materi, biar nanti walaupun pede, misalkan nggak pede, masih ada materi gitu. Misalkan pede, terus misalkan pede tapi nggak ada materi, itu kurang. Nah makanya pede iya, nyiapin materi juga iya. Itu yang penting sih. Iya, karena kalau kita pede doang, kosong dong di depan ngomong apa aja nggak tahu kan, nanti kan karena salah satu mungkin bobot penilaiannya juga dari materi yang disampaikan. Ya itu Qatar Debate tuh bener-bener fokusnya ke materi, bukan ke artikulasi, bukan bahasa. Makanya bahasa Arab Jawa berbes juga tadi disampaikan menang-menang aja gitu. Kalau dari kamu? Kalau menurut saya ya emang PD itu sangat penting. Walaupun materi seberapa banyaknya, seberapa kuatnya, tapi PD-nya kita nggak ada. Terus bagaimana kita menyampaikan materi? Yang ini bilang PD, yang ini bilang materi, yang kalau kamu dua-duanya. Jago banget. Coba presiden itu suka. Coba wrap up. Baiklah, ada lagi? Cukup. Kamu kayak Pak Jokowi. Nah, kamu jadi bercita-cita presiden 2000 berapa nih? Enggak. Tapi udah diafirmasi loh sama teman-teman biar jadi presiden gitu. Tadi apa yang aku dapat banget apa yang disampaikan oleh teman-teman santri yang sangat luar biasa ini. Confident perlu, materi persiapan juga, jangan terlena mentang-mentang udah menang terus juga tiba-tiba kita nggak tahu, karena emang debat tuh ini ya unpredictable gitu nggak sih? Unpredictable banget ya. Terus aku mau cerita lagi tentang kalian dapat uang jajan nggak sih? Kita dapat dong. Pas dapat hadiah itu atau dari mana? Dapat dong. Dapat dong. Kasih tahu dari mana? Kita dapat dari sekolah dapat. Dari sekolah. Dari orang tua dapat. Dari orang tua. Dari sana dapat ini nggak kayak apalah mungkin selain feedback material tuh ada nggak dari kalau dari sana? Ya doa sih berarti. Feedback materialnya doa tuh ya pesantren banget. Iya, karena itu yang sangat penting. Kita tuh. Iya, itu ya begitu Pak Jokowi. Pak Presiden itu yang sangat penting. Kalau misalnya itu ada dapat kaos, dapat merchandise lah. Iya, dapat merchandise. Tapi untuk kalian yang pertama kali, mungkin kamu first timer untuk ke luar negeri. Bener nggak? Pertama kali ke Qatar. Iya. 8 jam di pesawat. Turbulence-nya menakutkan nggak? Enggak sih, kalau kayaknya Qatar enggak ini. Oh ini enggak, kita berangkat kan malam tuh. Molor ya Anda, molor. Enggak bisa molor. Enggak bisa? Jadi itu malam tuh tiba-tiba deg-deg gitu loh. Deg-deg turbulence. Iya, turbulence ya maksud saya gitu. Tapi kan pertama kali. Itu. Oke. Terus. Goyang terus. Nah itu kan di Qatar tuh, Qatar Airways tuh ada TV ya? Ya. Bukan di Qatar Airways doang, di semua. Ini enggak menafikan yang lain. Di Qatar Airways ya. Oke. Nah di situ tuh ada yang kamar pesawat itu. Bukan kamar pesawat ini. Bukan yang itu. Ini. Jadi ada bisa nyetel lagu kan. Nah waktu turbulensnya itu nggak stabil, kita langsung ganti Quran. Itu dia. Ya Allah, lucu banget. Akhirnya ya kebablasan Quran terus. Ya Allah. Sampai selesai Quran akhirnya. Nah, ini kalian bener-bener lucu. Sebenarnya aku juga punya cerita dulu waktu aku ke Tanzania. Jadi tuh pertama kali pesawat 25 jam. Pertama kali yang kayak lama banget, dari Qatar harus transit lagi. Terus habis itu juga yang aku lakukan. Jadi pas abis kita nonton film gitu-gitu kan, pas lagi turbulence, lucunya pada waktu itu karena ya namanya juga anak pesantren, kita kan pasti tiangnya atau misalnya pegangannya ya pasti Al-Quran gitu kan. Terus habis itu pas lagi turbulence yang agak kencang, tau gak aku ngapain?
aku berdiri itu astagfirullahaladzim itu semua. Ternyata lebih kampung. Lebih kampung saya dan Mori. Jadi kayak kita mending berarti. Iya, lebih. Mending ya. Jadi benar-benar astagfirullah, terus orang-orang pernah ngeliatin. What happened with this moment gitu. Tapi ya itu pengalaman yang lucu sebenarnya buat kita semua, karena memang naik pesawat tuh ya emang nggak banyak orang tuh kira naik pesawat ya udah santai aja gitu kan. Padahal ada turbulence dan lain sebagainya. Tapi kalian menikmati kan momen itu. Oke. Apa yang pengen kalian share kepada teman-teman santri di luar sana yang saat ini sedang belajar di pesantren? Ya, di posisi bukan hanya mau mencapai achievement, tapi juga dorongan-dorongan apa yang mau kalian sampaikan nih kepada teman-teman santri? Aku mulai dari Pak Presiden dulu. Untuk seluruh penonton. Benar nggak? Santri Indonesia. Oke. Kita orang Indonesia dan kita kemarin ke Qatar. Baju batik, pernah ke mall itu pakai sarung, pakai peci, baiklah. kan menyatakan santri banget. Dan satu cerita, saya ke kamar mandi dan ketemu sama orang Qatar. Kau jangan ketawa dulu. Dengan peci itu udah tahu you are from Indonesia gitu. Langsung Indonesia terus kenal baik, karena orang Indonesia itu terkenal sopan santunnya. Sopan santunnya orang Indonesia itu pasti ketika kita Indonesia kan banyak orang yang menerima kita lah, karena Indonesia terkenal dengan sopan santunnya. Oleh sebab itu kita harus bersemangat untuk mengajukan negara kita Indonesia. Mantap, kan visinya udah berhasil. Benar banget kan juga. Tapi yang aku dapat dari poin kamu adalah jangan lupakan identitas, identitas kan? Negara. Wherever you are, you stay, you go to school, whatever, you have to make sure that you have the identity of santri, right? Or identity of Indonesia, karena emang itu penting banget, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden ini, ya kan? Kalau kita udah dari covernya aja udah kelihatan, apalagi dari sikap-sikap kita, kemudian juga attitude kita yang Indonesia banget gitu. Kalau dari kamu nih, buat teman-teman santri yang sekarang nih banyak yang ada yang galau, ada yang bingung mau gimana gitu, dan banyak juga yang aku pengen jadi kayak kalian semua nih, tapi gimana ya caranya gitu. Apa yang support, apa yang mau kamu sampaikan? Jadi buat teman-teman santri, mau yang itu pesantren yang modern, mau yang salaf, mau semi modern atau semi salaf, itu mari sama-sama belajar bahasa asing. Ya, khususnya Arab sama Inggris, dua ini penting banget. Karena kenapa? Karena sekarang itu benar-benar peradaban tuh dibawa dengan bahasa gitu. Gitu. Jadi misalnya kita cuman khazanahnya literatur tentang Indonesia aja, itu masih kurang. Nah, makanya kita oke lah yang salaf modern kita udah belajar tentang bahasa Arab. Nah, Inggris kurang nih, gitu. Jadi mari bareng-bareng kita belajar bahasa asing. Ketika muda kita belajar bahasa asing, nanti ketika tua orang asing mempelajari kita. Gitu. Mantap, I like you. Alright, what about you? Kalau saya, pesan saya mungkin kita semua kan lagi dalam proses ya, proses belajar. Jadi apa yang kata Fakih tadi benar sih, pentingnya dua bahasa ini. Cuman yang lebih penting kita itu harus tahu kelebihan kita itu apa. Jadi bagi semuanya tuh kita harus mencari dulu apa kelebihan kita, lalu kita nikmati proses untuk mengejar kelebihan itu agar lebih terlatih lagi, dan nikmati semua yang kita lalui. Karena kalau kita cuman mikirin hasil kita pengen jadi apa, itu nggak bakal jadi. Kita harus nikmati prosesnya biar kita bisa meraih hasil. Karena semua itu emang butuh proses ya, dan bahkan menikmati cara kita berproses itu lebih penting daripada hasilnya itu sendiri gitu. Luar biasa. Karena dari yang kemarin nih, kita walaupun misalkan juara 2 ya, kalah di final gitu. Tapi kita that's good. Oh iya, itu good gitu. Cuma kan lebih baik pasti juara 1 kan. Iya, Tapi kita puas dengan usaha kita ya. Alhamdulillah gitu. Karena kan sebelumnya kita ada ziarah, terus habis itu juga latihan udah alhamdulillah maksimal. Terus juga dikasih amalan dari kiai kita baca gitu. Jadi ya kita
puas gitu dengan usaha itu. Benar. Emang kalau misalnya kita menikmati proses tuh, mau hasilnya sesuai apa yang kita inginkan ataupun yang tidak sesuai yang kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, kita tetap akan satisfied dan merasa bahwasannya I do the best for that, ya kan? Kalian cita-cita mau jadi apa sih? Presiden Presidennya udah tahu mau jadi presiden. Mau jadi apa sih? Kamu mau jadi apa sih? Kalau saya ini bukan spesifikasi ke apa yang engkau mau ya. Tapi karena dukungan dari orang tua saya tuh pingin anaknya jadi dosen. Oh, jadi dosen. Baik. Langkah-langkah apa dong yang kamu lakukan biar jadi dosen? Yang penting mimpinya. Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkah kan harus mimpi kan harus dibarengin dengan langkah-langkah nih. Tapi emang masih kelas 2 SMA alia nih. Kadang-kadang nanyanya saya ketinggian juga ya. Jadi kalau apa yang kamu lakukan untuk mendukung mimpi kamu jadi dosen itu? Yang pertama sih saya kan sekarang SMA. Saya mengejar untuk universitas dulu. Oke. Ya, insya Allah ke Al-Azhar atau kemana? Al-Azhar Mesir. Ya. Wah, luar biasa. Amin. Mau beasiswa apa mau bayar sendiri? Kalau ada beasiswa. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kalau ada beasiswa? Iya, kalau ada beasiswa jawabannya kayak nggak yakin ya dapet ya alhamdulillah, nggak dapet ya udah. Kalau kamu cita-citanya apa? Cita-citanya apa ya? Saya mau khidmah ke NU aja lah gitu. Oh, mau khidmah ke NU. Emang beda ya sama pesantren ya kan, ambisinya masyarakat. Mau nanti gedenya jadi apalah gitu, yang penting masih di koridor NU. Oke. Terus apa yang kamu apa yang dilakuin? Kamu join PPI IPNU nggak? Kebetulan saya gimana katanya mau bergabung di NU tapi ini coba. Oke, itu PR besarnya berarti ya? Iya, oke. Jadi langkah-langkahnya ya saya pertama ya dari diri sendiri sih ya mencoba untuk terus menjadi lebih baik, jadi seorang santri yang diinginkan para kiai gitu. Itu satu aja itu. Oke, kalau kamu? Saya pengen jadi balik. Intinya jadi orang yang ahli agama gitu sih. Entah itu profesinya dosen atau apa, yang penting paham agama, terus hidup sederhana dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Cukup. Oke. Nah, aku punya special request nih buat teman-teman. Boleh nggak sih praktekin waktu teman-teman debat kemarin tuh kayak gimana? Ya, bisa. Kenapa jadi pada mikir? Bisa. Coba gimana? Aku harus berperan sebagai apa? Nggak harus berperan apa kan? Nggak harus. Nggak harus. Ya udah, silakan. Coba. Jadi mungkin dari ini ya perlu Mbak tahu ini speaker 1. Speaker 2, speaker 3. Ini pas ini tempat duduknya. Ya, dari speaker 1 dulu. Emosinya mungkin yang apa dulu? Yang apa? Yang tamjid aja. Tamjid. Saya pembawa acara lah. Ya udah, siap. Kan saya nggak tahu apa-apa ini. Oke. So, Ayuhal jumhurul fadil, nahnu huna sanushahidu ma'an munadharatan ilmiyatan arabiyyah tahta mawdu'ina al-yawm alladhi qala yandamu hadzal majlis 'ala tamjidi ru'asa as-sultawiyyin fil anzimati najihah. Fabidayatan liyatafaddal al-mutakallimul awwal min fariq al-muwalah al-waqtu iyyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Rais al-Jalsah wa sadatan wa hakamun wa zumalaina min kilal fariqain al-muwalah wal mu'aradah wal jumhurul kiram. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ataitu huna bismil mutakallimil awal awaddu an u'alinukum jami'an al-hujaj al-qawiyyah bimabda'in al-'am ala wa huwa nadharan ila salbiyat min hadha tamjid haitsu inna at-tamjid min ru'asa al-sultawiyyin sayasdur minhu as-salbiyat al-katsirah. Limadha? Li'anna bidzalika yaj'alu al-mujtama bi an yanzuru bi jawanib as-salbiyat fahasbu min qibali ar-ru'asa al-sultawiyyin. Falidzalika bi nazarati ila salbiyati bi jawanibi as-salbiyat lada ru'asa al-sultawiyyin hum la yanzuruna ila ijabiyati lada ar-ru'asa al-sultawiyyin. Wa hadha min syukran. Masya Allah. Gimana sih tanggapannya apa biasanya? Ayo. Udah. Kamu dong bagaimana? Naam, Sayyidi Rais al-Jalsah wa sadatal muhakamun, ana kal mutakallim tsani min fariqil muwala da'wani nufannida ma ja'atil mu'aradah itu anna qalat al-awwal bi anna la budda 'ala al-mujtama' yanzura bi nadratin mutafailatin likulli ra'isihim walakinna nanzuru ila idza kanatil mujtama' ya'tamiduna
ala nadrin mutafailin fatab'an la yanzuruna ilal jawanib al-salbiyat walidzalika fanahnu minal muwala nandamu tamjid ala ru'asa as-sultawiyin. Syukran. Nah itu. Iya, luar biasa. Hebat. Kalian lancar. Kalian belajar berapa lama tuh belajar bahasa Arab? Kita kalau mungkin kalau di sana tuh 4 tahun berarti ya. Jadi di sana tuh kita MA-nya tuh 4 tahun. Oh, oke. Dari kelas persiapan 1, 2, 3 ini semua kita bahasa Arab seminggu, Inggris seminggu. So you guys English very fluent, right? Bilingual. Oh, bilingual. Speak English and also speak bahasa. That is very very good. This is actually di modal ya buat kalian untuk facing the world. And then you have to remember that Allah create banyak banget negara, ada 190 sekian negara, kalian harus kunjungin semuanya, jangan cuma negara-negara Arab doang, ya kan? Dan itu sebenarnya kiprah kita untuk banyak bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kamu lahir di Brebes dan orang Brebes? Bukan, saya orang Banyumas. Orang Banyumas. Kamu orang? Purwakarta. Kamu orang? Orang Jambi. Orang Jambi, jauh-jauh banget ya, luar biasa. Tapi aku sekali lagi mau bilang congratulations buat kalian, juara 2 debat bahasa Arab internasional. Apa nama ininya? Dubai ISDC. ISDC apa? International School Debating Championship. International School Debating Championship di Doha, Qatar. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat rekan-rekan yang luar biasa ini. Para kru juga sih memberikan tepuk tangan dan antusiasnya luar biasa. Sekali lagi Indonesia, proud of you. Nahdlatul Ulama, proud of you. Keep it up. And pastinya terus membawa nama baik, nama harum Nahdlatul Ulama dan juga Indonesia. Terima kasih teman-teman udah ngobrol di Suara NU. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Kalian kalau menang lagi jangan lupa kesini ya. Oke. Udah kuliah. Udah kuliah, Pak. Udah kuliah. Nggak apa-apa, siapa tahu kamu mau lomba apa gitu ya kan. Apalagi sih kalau debat selain itu lebih atas lagi apa? Debat kuliah ada juga sih. Debat ada kuliah, siapa tahu kalian nanti gabung di mana gitu ya. Jangan lupa di Suara NU ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, fitur lengkap keislaman ada dalam satu aplikasi. Menyediakan semua kemudahan beribadah dan belajar Islam kapan saja, di mana saja. NU Online Super App mengingatkan kita beribadah. Allahu Akbar, Allah. Mendekatkan kita dengan Al-Quran. Memudahkan kita menunaikan kewajiban. Menjadi sahabat belajar Islam yang baik. Berisi ribuan entry doa, zikir, dan maulid. NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap.